Nama saya Amira Zakia dengan NPM 23130340032 dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan WebGIS yang telah saya buat, yaitu berkaitan dengan pemetaan kerawanan kriminalitas tepatnya di kota Prabu Muli. Nah, sebelum masuk ke tampilan websitenya atau sebelum saya menjelaskan isi website yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam pengembangan website ini sendiri. Tahap pertama adalah tahapan pengumpulan data, di mana karena di sini saya menggunakan tema besar itu adalah kerawanan kriminalitas, maka data yang saya butuhkan yang pertama itu adalah data lokasi polsek. Di sini ada 4 polsek yang ada di Kota Pramuli beserta titik koordinatnya atau latitude dan longitude-nya yang nantinya akan tampil dalam bentuk titik di peta yang kita tampilkan di website. Kemudian terdapat juga data yang kita gunakan, yaitu data kasus kriminalitas berdasarkan wilayah-wilayah atau kecamatan yang ada. Di sini saya menggunakan kasus Anirat, Curat, Curas, Curanmor, penggelapan, pengeroyokan, pembunuhan, beserta jumlah dari masing-masing kasus kriminalitas yang ada. Serta saya juga menambah informasi berupa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas. Nah, data jumlah kasus ini nantinya digunakan untuk mengetahui tingkat kriminalitas pada setiap lokasi atau wilayah kecamatan yang ada, sehingga kita bisa menafsirkan dalam bentuk klasifikasi tinggi, sedang maupun rendah. Dan data deskripsi atau data pendukung tadi itu sebagai informasi tambahan dalam melakukan analisis terhadap persebaran kriminalitas di masing-masing kecamatan. Nah, setelah data lokasi polsek, kemudian data kasus kriminalitas, serta informasi pendukung kita dapat melakukan pengolahan data spasial, di mana pengolahan ini kita lakukan dalam QGIS, teman-teman. Jadi kita memasukkan file data yang ada. Tadi kan file datanya berupa Excel ya, memasukkan data koordinatnya, kita masukkan agar tampil seperti ini, di mana masing-masing atribut dalam peta ini sudah menafsirkan data-data yang kita punya, seperti longitude-latitude, serta jumlah kasus kriminalitas yang ada. Nah, proses ini itu bertujuan agar seluruh data memiliki informasi koordinat yang tepat dan sesuai dengan lokasi sebenarnya di lapangan. Setelah kita mempunyai data ini dan kita masukkan ke dalam QGIS, itu kita ekspor ke dalam format GeoJSON. Pemilihan format GeoJSON ini agar penyimpanan filenya itu disimpan dengan baik dan mudah, sehingga dapat lebih mudah diintegrasikan dalam website yang kita inginkan. Dan juga format GeoJSON ini mempermudahkan dalam proses penampilan peta interaktif pada WebGIS. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah tahap pembuatan website menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. Langkah pertama itu adalah kita membuat folder besarnya. Karena di sini saya kerawanan kriminalitas, maka judul besarnya adalah WebGIS kriminalitas. Ini tergantung teman-teman ya, mengambil tema besar apa. Kemudian dalam WebGIS kriminalitas ini terisi dari beberapa subbab, yaitu ada subbab aset, kemudian ada data, dan juga ada page. Di mana aset ini itu terdiri dari CSS, image, dan juga JS atau JavaScript. Nah, folder CSS ini itu digunakan untuk mengatur tampilan website atau desain dari website itu sendiri. Bisa warna, ukuran, kemudian mulai dari header, body, dan juga footer, sehingga tampilan website kalian itu akan lebih menarik. Kemudian image itu seperti yang kita tahu untuk tempat penyimpanan gambar yang digunakan dalam ketika kalian ingin menampilkan logo, icon, atau gambar pendukung lainnya. Dan juga ada JavaScript yang digunakan untuk mengatur interaktivitas website dan juga fungsi dalam website itu sendiri.
JavaScript ini dapat digunakan untuk menampilkan peta interaktif, menampilkan data GeoJSON yang ada, dan menampilkan lokasi serta informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan peta itu sendiri. Kemudian ada subfolder data yang berisi file-file hasil GeoJSON dari pengolahan data spasial. Dan folder ini berfungsi untuk menyimpan data geografis yang nantinya akan dibaca oleh sistem sehingga dapat menampilkan peta yang telah kalian buat sama seperti di QGIS maupun di ArcGIS. Dan ada subbab page atau folder page yang berisi file HTML atau Hypertext Markup Language yang berfungsi sebagai kerangka utama website sehingga halaman informasi ini dapat tampil pada website yang kita punya. Nah, seluruh komponen antara aset, kemudian data, dan page ini akan dijadikan satu ketika kita memasukkan kode-kode yang sudah kita buat ini ke dalam GitHub, ke dalam aplikasi GitHub. Nah, ini bisa kita lewat GitHub-nya langsung, aplikasi GitHub, maupun browser. Tapi sebelum itu teman-teman, kalian ketika login VS Code ini bisa langsung join atau langsung login menggunakan akun GitHub kalian, ataupun kalian buat akun GitHub baru sebelum di hosting hasil codingan kalian yang nantinya akan ditampilkan ke website. Oke, setelah kalian membuat folder berisi aset, kemudian data dan juga page, kemudian untuk menghosting kode-kode yang telah kalian buat di Visual Studio Code ini agar tampil dalam bentuk website, kalian bisa drag langsung folder yang telah kalian buat atau folder WebGIS kriminalitas ini ke GitHub, atau kalian menggunakan terminal sebagai alat bantu untuk memposting file kalian ke dalam website. Nah, caranya itu kalau terminal, di sini saya menggunakan terminal dari Visual Studio Code sendiri, yaitu yang untuk folder harus diinisialisasi dengan perintah git init, kemudian di git add spasi titik digunakan untuk melacak setiap perubahan pada file yang ada, kemudian di git commit strip m verse commit digunakan untuk menyimpan file tersebut ke dalam repositori lokal menggunakan git commit, dan git remote at origin ini agar menghubungkan antara repositori lokal dengan GitHub yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian nama branch utama kita ganti pakai main atau strip m main, dan juga untuk penyimpanan atau penghubungan atau pengunggahan ke GitHub-nya menggunakan git push strip u origin main. Nah, kalau selesai kalian tinggal membuka GitHub kalian, maka otomatis di GitHub-nya akan tampil seperti ini sesuai dengan tampilan di Visual Studio Code. Nah, untuk mempostingnya itu kalian tinggal klik setting, kemudian di page, kemudian main-nya kita pilih, kemudian di sini kemudian select branch-nya kita pilih main tadi, dan ini kita pilih root, kemudian save. Tunggu 1-3 menit hingga tampil link seperti ini, dan ketika diklik itu langsung masuk ke laman website kalian. Kemudian website kalian sudah dapat digunakan dan sudah dapat dilihat oleh khalayak ramai. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari website saya sendiri. Yang pertama itu adalah tampilan depannya, itu memperkenalkan diri. Saya sebagai pelajar dari pendidikan geografi, di mana ini merupakan personal website saya, dan saya sangat passion dalam bidang geografi, pendidikan, kemudian pemetaan, dan kasus-kasus lingkungan, dan saya suka belajar hal baru mengenai teknologi. Kemudian ketika saya klik ini itu langsung tampil akun GitHub saya, akun personal saya Instagram, dan juga akun YouTube saya. Kemudian ketika diklik export project itu masuk ke laman homepage, di mana homepage ini berisi ada konten,
konten ini berisi apa aja yang akan kita bahas di website ini, kemudian mapping yaitu pemetaan dan deskripsi merupakan informasi pendukung yang merupakan faktor-faktor pendorong terjadi tindak kriminalitas. Di sini kita dapat melihat preview map secara kecil. Kemudian ketika kita masuk ke konten, itu akan berisi apa saja yang akan kita bahas di website kali ini. Ada fokus kontennya, misi website saya apa, dan pendekatan yang saya gunakan. Kemudian kita kembali lagi ke mapping, langsung menuju ke peta terkait kerawanan kriminalitas. Di sini ketika kita klik wilayahnya, akan menampilkan nama kecamatannya beserta jumlah kasusnya dan juga total kasusnya. Ketika kita klik logo ini, maka akan menampilkan latitude dan longitude dari polsek-polsek yang ada di Kota Pramuli beserta lokasinya, dan ketika kita klik itu akan langsung ke Google Maps-nya. Di sini juga sudah menampilkan kriminalitas tinggi dan juga rendah, dan ketika kita klik itu akan menampilkan lokasi dengan tingkat yang sudah kita tentukan, mau rendah saja atau mau sedang atau mau dua-duanya atau mau semuanya. Kemudian di sini ada deskripsi berkaitan dengan profil Kota Prabu Muli. Kemudian jumlah kasus, luas wilayah, dan juga kasus per kilometer persegi yang menjadikan website ini sangat penting agar masyarakat Pramuli itu lebih aware bahwasanya memang Kota Pramuli itu menempati peringkat kedua dilihat dari jumlah kasus dan juga luas wilayahnya. Dan juga ada faktor-faktor penyebab kerawanannya. Nah, dari website ini diharapkan ini dapat mempermudah dan juga menjadi awareness bagi masyarakat Kota Prabu Muli dan juga pemerintah setempat maupun pihak kepolisian agar sama-sama dapat memonitoring wilayah-wilayah mana saja yang memang rawan dan membutuhkan fasilitas yang lebih terhadap tingkat keamanannya.